Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini insya Allah kami dari Muslim Positif ingin sedikit konsultasi ya, sharing buat teman-teman yang ingin berhijrah dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dengan ilmu. Dan kami ingin mengambil pengalaman ya dari antum untuk bisa berbagi cerita dengan teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya di Surabaya, berhubungan dengan masalah musik gitu kan. Karena banyak anak-anak muda mengatakan musik itu asik gitu kan. Namun sesungguhnya musik itu sebenarnya malah membuat kita celaka gitu kan. Mungkin nanti antum bisa menjelaskan bagaimana sih proses dan sesungguhnya apa sih kebahagiaan itu, yang hakiki itu seperti apa. Nah, Masya Allah, syukron jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Mulainya dari mana ya? Karena memang alhamdulillah sih ya, seiring waktu ya, Anda sendiri sudah lupa sebenarnya bagaimana dulu gitu. Terus yang jelas sekarang tuh nikmatnya tuh berbeda gitu dari dulu. Banyak hal yang berubah dan signifikan gitu. Kalau dulu kan orientasi kita bagaimana caranya, bagaimana targetnya itu bisa berkarya, terus bisa kita dinikmatin orang banyak, punya penggemar banyak, dan bisa ada kayak semacam chemistry ya, begitu kita mengekspresikan itu lewat musik gitu. Jadi kalau kita ngelihat fans itu histeris atau penonton tuh histeris atau bisa menikmati lagu kita atau mereka nangis, itu kayaknya puas gitu, kayaknya berhasil gitu. Ya itu kan dulu gitu kan. Kalau sekarang jujur memang sudah agak lupa karena dari proses waktunya kan sudah dari beberapa tahun lalu, proses sampai di titik sekarang sih ya, dunia tuh kayak benar-benar berubah gitu, benar-benar berubah. Jadi yang jelas nikmat banget kondisi yang sekarang dibanding dulu. mungkin bisa disampaikan pada teman-teman sebuah nasihat ya, bahwasannya sesungguhnya kenikmatan yang hakiki itu seperti apa sih gitu yang jenengan dapatkan sekarang, yang mungkin dulu sudah masa lalu dan kita harus menuju ke masa depan, bagaimana kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Udah masuk nasihat nih. Iya. Intinya gini ya. Iya. Memang kan fase hidup itu kan ada fase-fasenya ya. Dari kita kecil, remaja, sampai nanti mungkin boleh dibilang sudah berumur, itu pasti ada fase emosional yang berbeda-beda. Itu tergantung banget sama lingkungan. Kayak dulu, dan itu juga memang sekali lagi tergantung sama lingkungan. Kenapa dulu teman-teman atau anak sendiri bisa terjun ke musik sedemikian dalam, karena memang dari sekolah itu sudah terbiasa berteman dengan orang-orang yang setiap harinya membicarakan musik. Wah, ini ada band ini keren nih. Wah, ada band ini dari ini nih, bandnya asik nih. Wah, ini alirannya baru lagi nih. Ini ketukan ini asik nih. Suara ininya keren. Karena itu terus yang dibahas setiap hari, lingkungannya itu aja, sehingga terbentuk bahwa apa yang kita idolakan itu seperti yang kita bahas terus. Mereka keren nih. Oh, berarti gue harus seperti mereka nih. Gitu. Itu fase-fase memang waktu kita mencari identitas, mungkin istilahnya kayak gitu. Mungkin beda halnya kalau misalkan memang orang tua yang sudah membentuk karakter anaknya itu tidak di lingkungan seperti itu, tapi ditaruh di pondok yang baik, gitu, pondok pesantren misalkan. Itu akan beda. Nah, qadarullah memang dalam hal ini bisa dibilang ya alhamdulillah kulihal sih ya, qadarullah masyafa'al, kita memang ditempatkan di lingkungan yang seperti itu dulu. Ini yang bikin kita tuh akhirnya mempunyai kayak semacam kebahagiaan atau kesenangan yang kita targetkan. Kalau misalkan gue bisa seperti idola gue itu, itulah puncak kesuksesan. Gitu. Jadi kalau misalkan idola kita itu berpakaian seperti itu, paling nggak minimal berpakaian seperti itu. Itu udah kayak semacam bentuk prestasi gitu. Kalau mereka bisa bikin lagu seperti ini, nah kita bikin lagu seperti ini juga. Itu udah kayak semacam prestasi, dan itu bahagianya minta ampun. Seneng ya. Cuman memang itu nggak tetap tidak menyelesaikan apa-apa, karena kan seiring dengan
seiring dengan perjalanan hidup kan yang seperti itu adalah tetap adalah sebuah aksesoris hidup. Pada kenyataannya masalah-masalah hidup itu tetap ada. Gitu ya, masalah nanti misalkan A atau B atau C yang nggak bisa diselesaikan ternyata sama jalan musik ini. Gitu. Yang ya mau nggak mau akhirnya banyak teman-teman yang salah jalan juga. Begitu dia bahagia dengan musik, kemudian dia kena masalah, kehantam akhirnya larinya ke drugs. Karena nggak ada, mereka nggak tahu solusi. Karena memang kebahagiaan yang lagi mereka ambil itu kesenangan sebenarnya, bukan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah hidup mereka. Sementara sambil sejalan waktu, masalah itu selalu ada. Sampai di titik akhirnya memang masalah hidup itu kan makin lama makin seiring ini ya, seiring umur ya, seiring tanggung jawab yang kita ambil. Dulu mungkin kita hanya sebagai seorang anak sekolah yang nggak mikirin apa-apa, semua dipikirin sama orang tua. Tapi begitu kita sudah mulai berkeluarga, kita mikirin keluarga. Kapasitas masalah itu makin besar. Dan kita butuh way out, kita butuh solusi. Yang nggak bisa didapetin tuh dari musik. Musik emang bisa menyelesaikan begitu kita ribut sama anak, begitu anak kita nangis, nggak ada. Itu ternyata itu cuma bisa didapat ya di agama ini, di din ini, di agama kan segala sesuatunya di Islam ini diajarkan. Itu hatta dari ya Rasulullah bilang kan, masalah buang air sampai burung yang mengepakkan sayapnya juga ada di Islam. Nah, ya akhirnya karena fase hidup yang memang sudah harus memikirkan yang lebih serius, ya realistis aja. Mau cari solusi yang mana? Itu musik itu udah jelas bukan sebuah solusi. Bahkan mudorotnya banyak. Itu dengan musik, pintu-pintu maksiat yang lain kebuka. Dengan musik yang tadinya kita cuma sekedar pengen berkarya, pintu-pintu lain terbuka, pintu maksiat. Wanita, drugs, ya kan, segala macam, terus kemudian perselisihan, ribut sesama segmen, sama scenes, persaingan, itu kan pintu maksiat. Nah, beda kalau misalkan akhirnya kita putuskan untuk meninggalkan itu semua karena kita nih udah kepengen menyelesaikan banyak hal yang lebih penting, ya akhirnya mau nggak mau sih. Akhirnya kita harus kembali ke Islam karena memang itu satu-satunya solusi. Pesan buat teman-teman yang dari mana mereka memulai untuk bisa berhijrah ya, dari dunia permusikan dan sebagainya. Mungkin ada step-step yang antum berikan tips buat mereka agar ketika mereka ingin meninggalkan musik itu seperti ini loh stepnya, seperti ini. Alhamdulillah mungkin kalau kondisi sekarang itu yang paling berat ya, mungkin di saat kita berhijrah itu adalah kesendirian. Jadi biasanya di saat kita hijrah kita merasa sendiri. Karena kita mulai ada fase transisi meninggalkan lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Semua 100% lingkungan kita adalah, misalkan ada lingkungan yang lama itu adalah lingkungan teman kita, teman curhat, teman main, teman ngobrol, semuanya serba dari situ. Tiba-tiba kita harus meninggalkan mereka, berarti kan meninggalkan sebuah lingkungan yang artinya kita memang dihadapkan pada kondisi kita sendiri. Nah, kondisi ini sebenarnya lumayan berat gitu ya, karena di saat hijrah itu kan sebenarnya lagi fase boring ya, udah muak sama keadaan yang sekarang, udah gak nyaman yang lama tuh, sama dunia musik itu udah gak nyaman. Nah, di saat kita sendiri ini sebenarnya fase rawan gitu, karena kita bingung mau berpegangan kemana, ilmu nggak ada, temen baru belum ada. Nah, buat teman-teman yang lagi kepengen hijrah, ya alhamdulillah sekarang itu banyak sebenarnya pilihan-pilihan. Jadi memang harus dipaksakan. Begitu kita sudah muak, sudah bosan atau sudah kepengen meninggalkan dunia yang lama, ya sudah masuk aja ke lingkungan yang baru. Bawa diri sendiri. Walaupun ngerasa sendiri, bismillah. Misalkan ya, dulu yang Ana lakuin sih ya, datang aja ke masjid yang ada kajian-kajian yang tentunya aman. Gitu, yang ustadznya tanya aja sama teman yang sudah duluan hijrah. Kalau sekarang kan tuh banyak nih. Kalau dulu kan kayak Ana dulu hijrah, Ana nggak tahu siapa teman-teman yang udah hijrah. Itu mau nanya ke siapa Ana nggak tahu. Itu cuman memang akhirnya ada teman yang bisa ditanya, tetangga atau adik sendiri waktu itu. Oh, datang aja kajian sana. So, Ana paksakan datang. Dari situ akhirnya mulai pelan-pelan. Yang penting istiqomah gitu, datang lagi, minggu depan datang lagi, atau ada kajian lagi, datang lagi. Insya Allah sebentar lagi tuh perlahan-lahan akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Teman akan ada datang yang baru, teman-teman yang soleh.
Kemudian ilmu mencerahkan semuanya. Yang tadinya kita bingung mau kemana, bingung mau ngapain, karena dengar kajian, ilmu ada, mulai ada ide-ide di kepala ini yang tercerahkan. Jadi memang kuncinya di saat kita meninggalkan dunia kita yang sebelumnya, paksakan untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Paksakan untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah duluan hijrah. Dan udah istiqomah. Insya Allah nanti pelan-pelan Allah bukakan kok jalannya. Itu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Ana bilang sih, you'll never walk alone. Innallaha ma'ana. Gitu. Kita memang nggak akan pernah sendiri. Begitu kita meninggalkan sesuatu karena Allah nggak akan tinggalin kita. Allah akan ganti semuanya. Lingkungan yang dulu kita mungkin dipuja-puja, mungkin karena asik semuanya di sana, Allah akan ganti dengan yang lebih asik lagi. Masya Allah, keren. Ya, mohon doa buat teman-teman mungkin biar bisa istiqomah dalam hijrahnya, teman-teman yang mungkin dulu di jalan kegelapan ya, untuk bisa lebih menuju ke cahaya terang benderang dengan keilmuan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga nanti bisa ada kesempatan lagi untuk bisa bersatu. Wah, jazakallahu khairan, barakallahu.